Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang, sehat wal afiat, nikmatul hudur wa nikmatul Islam wal iman wa nikmatul qabul ala khairil anam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang keutamaan majelis ilmu, di mana kemarin saya jelaskan tentang sikap kita yang bersabar apabila kita hadir di majelis ilmu. Jangan sampai hadirnya kita terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, hadir di majelis ilmu ini diibaratkan seperti majelis ilmu ini diibaratkan sabunul gulub, sabun yang akan membersih, ya, bisa membersihkan kepada kita. Fungsi sabun itu membersihkan yang kotor. Fungsi sabun apabila orang mencuci baju, ya, mencuci, ya, sarung dan lain sebagainya, dengan dia menggunakan sabun itu atau yang kita sebut dengan rinsoh lah, ya, itu lebih bersih dibanding dengan tidak menggunakan sabun. Begitu juga hati kita ini kotor. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita ini? Apakah kita mesti datang ke Alfa beli sabun? Tidak. Apakah kita mesti datang, orang bilang, mencari, ya, bahan, ya, yang sekiranya bisa menggosok hati kita? Kalau juga dapat, mau kemana kita buka hati kita ini? Ke rumah sakit, dibelah dulu, digosok? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Berbeda dengan Nabi SAW mengalami kurang lebih ada sekitar 4 kali dibelah dada beliau. Di antaranya ketika beliau itu masih kecil, kemudian ketika beliau itu mau di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, wa ma akhraja min qalbihi adza, sungguh tidaklah dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad itu kotoran, bukan kotoran, ya, al-adza, ya. Jadi bukan itu yang dikeluarkan, walakinnallaha zadahu tuhran ala tuhrin. Jadi ditambahkan oleh Allah kesucian di atas kesucian. Qalbuhu nur, galba Sayyidina Muhammad cahaya, nur ilahi. Makanya Nabi itu di setiap aspek, di setiap tempat, di setiap keadaan yang dia bawa nurullah yahdi limay yasha. Cahaya Allah yang diberikan kepada, ya, sosok individu orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Kumaha kemauannya Allah, dia beri hidayah kepada orang, kepada kita diberi hidayah, diberi petunjuk, ya, hadahullah, diberi hidayah. Ada orang adallahullah, ya, orang bilang dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia hina, disesatkan, ya, fayadhillu
ya, dan dia orang bilang menjadi orang yang sesat. Wa adalla, ya, kemudian dia bisa menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Ya. Makanya berbahagialah antum-antum, ya. Pada hari ini Allah himpunkan kita, Allah kumpulkan kita di satu majelis yang penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, penuh dengan anugerah, penuh rahmat, turun rahmat Allah, turun anugerah Allah. Apa yang kurang ya bapak-bapak? Apa yang kurang? Tidak ada. Yang meninggal dunia laha husnul khatimah. Yang meninggal dunia, yang tadi kita bacakan Fatihah, husnul khatimah. Kenapa? Rajin ke majelis taklim, lagi sedang giat-giatnya ke majelis, lagi sedang betul-betul bersemangatnya mendatangi majelis-majelis. Masya Allah, ya. Faja'al maut, datang kematian, la husnul khatimah maqbula indallah, digabul sama Allah. Syup ya ikhwan, madahirul barakatil majlis, ya, madhar, ya, anugerah majelis-majelis ilmu ini, ya, mayura bil ain, nggak bisa antum lihat dengan mata, ya. Lish, kenapa? Li'annana laisa min ahlil qulub. Kita ini bukan orang-orang yang ahli hati, ya. Qulubuna maghlub, tahu hati kita ini kebalik. Jadi susah, tahu antum kalau gelas terbuka begini ditaruh air bisa isi. Ba'dun nas, sebagian orang hatinya maghlub, tahu kalau gelas tuh kebalik begini, tahu ditaruh air tumpah airnya, nggak nyimpen, nggak masuk ke dalam. Datang kiai, datang habib, ya, datang ulama, datang siapa, terus, ya, dicekoki, dimasukkan ilmu, masuk sini keluar sini. Kenapa? Galbuhum maghlub atau mughatta, tertutup. Laisa maftuh, nggak kebuka. Naudzubillah, ya Rabb. Utlub minallah, minta sama Allah an yaftah qulubana, supaya dibuka hati kita. Duduk di tempat-tempat yang seperti ini luar biasa ya ikhwan. Saya berulang-ulang kali mengatakan kepada antum, ya, ini manfaat, faidah ibu-ibu duduk di majelis ilmu ini anugerah. Ini sebetulnya pemberian dari Allah untuk antum-antum. Ada orang yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan itu. Ada orang yang tidak diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa hadir. Saya berulang-ulang kali mengatakan itu. Ada orang dari rumah udah mau pergi ke majelis, tiba-tiba putar balik. Ada urusan HP, ada telepon, ada SMS, ada mungkin dia rasa ada yang lebih penting dari itu. Tetapi nggak ada masalah. Ya, yuktab indallah, udah dicatat dia mau ke majelis ilmu, cuman di pertengahan jalan diputar sama setan. Ayah naon mau kemana, balik kemana, balik. Tuh itu ayah pulusna tuh gitu. Tuh ayah janjian di Jatiluhur, ada yang nunggu tuh, ya, ada yang mau transaksi. Ente nampe di situ, ya, yang dijanjina cuman orang bilang belum ACC, batal janjinya. Akhirnya apa? La Yusuf wala gamis. Ente Yusuf ente gamis na Yusuf. Maksudnya apa? Terdapat apa-apa. Fadhi, kosong. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu, Al-Habib Zain di dalam kitab Manhajus Sawi mengatakan, hudurul majalisil ilm, hadir di majelis-majelis ilmu itu orang bilang mendapatkan manfaat. Nalalahu sab'a karamat, mendapatkan 7 keistimewaan, ya, nanti kita akan 7 keistimewaan dia akan dapatkan orang yang hadir di majelis ilmu. Ada 7, ya, yang dia dapatkan. Di antara orang manfaat hadir majelis ilmu, kata Habib Zain, bil faham au ghair faham, dia akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan kebaikan hasanat, dan dia akan mendapatkan penglihatan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan apabila waktu ajal tiba dia akan diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak, luar biasa. Siapa orang yang nggak mau mati husnul khatimah? Kita semua mau mati husnul khatimah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di akhir ratibnya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kenapa kita harus sering meminta ini ibu-ibu? Sampai Habib Abdullah itu menulis munajat terakhirnya itu minta husnul khatimah. Jangan meremehkan husnul khatimah ya ikhwan. Jangan merasa kita ini udah ahli ibadah, jangan merasa kita ini sudah luar biasa, sudah banyak berbuat untuk agama, sudah banyak orang bilang beribadah di waktu malam, ya. Jangan ibadah, jangan mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Kalau kita sholat jangan malas meminta mengharapkan balasan dari Allah, jangan. Sebagian kita ini kadang-kadang suka memberi kepada orang pamrih, tunggu dibalas, ya. Kadang-kadang kita kasih, wah ini kok nggak bilang terima kasih, ditunggu sama kita, ya kan? Jangan orang bilang, memberilah seperti kalian membuang. Kalau ngasih sama orang, anggap ente buang ke laut. Kalau sudah sesuatu yang dibuang ke laut, hilang, lenyap, tidak akan kembali kepada kita, dibuang ke laut. Begitu juga antum kalau sodako, anggap buang duit. Jangan ngarep, jangan menginginkan sesuatu, nggak boleh. Terima kasih, balasan, ya ada pertemuan, syukron, jazakallahu khair, atau jangan. Wah itu pak, itu mah kewajiban orang yang diberi, dia mengucapkan terima kasih boleh. Kitanya jangan mengharap. Jangan mengharap. Yang kita perlu yurja itu gobul waridho Allah subhanahu wa ta'ala, gobul dari Allah dan ridho Allah, itu yang kita perlukan, ya. La tatlub ridho unnas lah apa syai'un la tudrak. Kalau mengharapkan apa balasan orang, rasa terima kasih dari orang, mengharapkan ridho orang ini, itu sesuatu yang sulit untuk digapai. Hidup ini kalau cuma menunggu dan menanti rasa terima kasih orang, percuma ente hidup. Percuma hidup. Kenapa? Ente sulit akan menggapainya. Ada orang diberi nggak terima kasih. Ada orang diberikan fasilitas tidak tahu terima kasih. Kadang-kadang dia bisa mencelakakan ente. Itulah manusia ya. Makanya utlub ridho Allah. Nabi Muhammad itu melakukan ibadah, ritual, dakwah. Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Ikramun nas, orang memuliakan beliau, pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, tahta. Maya tulub syekh, nggak ingin apa-apa. Lauju ilal Uhud zahaban, kalau gunung Uhud itu Allah ganti jadi gunung seperti emas, semuanya emas, sedikit pun tidak akan diambil oleh Nabi Muhammad. Lesh, kenapa? Dunia hagirah. Dunia ini hina. Al-badarah, tahu antum? Sampah. Dunia sampah. Orang yang mencari dunia itu orang bilang orang mencari bangkai. Ya, orang yang menginginkan bangkai. Ajifah, dunia jifah. Dunia ini bangkai. Makanya para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad itu tidak mengharapkan dunia. Coba buka sejarah, Nabi meninggal apa yang dia tinggalkan? Duit, harta. Apa warasan Nabi Muhammad? Ilmu, ya. Al ulama itu warisan Nabi Muhammad. Ma yatruk syai' la dinar wala dirham wala dahaban wala fiddah, ya, tidak emas tidak tembaga, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Itu ilmu, itu yang penting yang antum dapatkan sekarang, ya, yang bisa antum berikan kepada orang lain, manfaat untuk umat Nabi Muhammad, itu lebih agung dari segala-galanya, ya. Makanya kunci kesuksesan seorang itu dia bersabar di dalam majelis-majelis ilmu. Sabar. Kita mulai jam 9 lewat sedikit, setengah 11 selesai, ya, nggak banyak waktu yang diambil, ya. Wa majalis yang seperti ini barokah, ya. Ada orang kadang-kadang duduk di tempat-tempat yang apa mendatangkan laknat, sanggup dia berlama-lama, ya. Tempat dugem, tempat dangdutan, orkes, tunggal segala macam, betah dia di situ 7-8 jam betah, begadang siang malam, orang bilang untuk bermain hal-hal yang, ya, tidak ada manfaat, betah dia. Tapi kenapa kalau duduk di majelis ilmu gelisah?
gelisah. Banyak ngobrol. Gelisah itu namanya, orang kalau banyak ngobrol gelisah. Ya. Gaduh orang bilang, nggak mau tenang hatinya orang bilang. Padahal tenangkan diri kita. Al-waqar wal khusyu'. Orang bilang al khairat wal barakat ya tu'ta ya ala gadri, ya orang bilang ala gadri ihtimamikum. Paham antum? Al barakah wal khairat, berkah dan kebaikan itu Allah akan berikan kumaha fokusnya antum, kumaha fokusna antum di majelis ilmu. Lamun fokus khusyuk ya, hatena hadir, jiwana hadir, dia akan pulang bawa banyak. Dia akan bawa berkat dari Allah loh. Berkatnya dari Allah, bukan dari majelis, bukan kebuli ibu-ibu. Berkat, tahu berkat? Barokah. Itu dibawa pulang banyak. Nanti siapa yang dapat? Anak, tetangga, kebagian semua. Kan dikatakan orang-orang kalau hadir majelis ilmu itu badannya itu semua belepotan, tahu? Belepotan berkah. Penuh ya. Maaf ya. Ini kita kias-kiaskan aja biar gampang paham, ya. Sebenarnya ini mah kalam ahlu sufi namanya. Bahasanya orang-orang sufi, bahasanya ahlillah, ya. Yang kami dapat dari guru-guru kami. Ya, mulut mereka itu kalau ngomong yang keluar mutiara. Kalau saya kalau ngomong yang keluar sampah. Kalau saya nih, Ustaz Amri nih, sampah semua yang keluar. Nggak ada harga. Sampah. Ya, kalau sampah mah mau diambil boleh, ya dipisah-pisah, dilihat mana yang bagus ambil. Kita kan kadang-kadang kalau nemu barang itu ada yang masih, oh ini masih bisa dipakai, bersihkan, sampah keluar. Tapi kalau para aulia yang keluar semuanya apa? Zahab, emas, mahal harganya, mahal dan tidak kotor. Kalaupun kotor tinggal dipoles bersih. Itu aulia, kalamul aulia. Kenapa? Al-kalam yakhrut min samimil qalb. Pembicaraan keluar dari dalam hati. Itu yang terpenting. Makanya ya dikatakan orang bilang orang yang betul-betul khusyuk di dalam majelis ilmu itu dia pulang membawakan keberkahan. Ibarat nih, antum di badan antum ini banyak keberkahan. Pulang ke rumah antum kibas-kibas, diginikan. Keluar nggak? Berkahnya keluar nggak? Ini ada debu ibu-ibu, ada debu, kita ginikan. Debunya bertebaran nggak? Kena orang jadi bersin. Tapi kalau keberkahan, berkah yang ada nih di baju, antum kibas-kibaskan begini di rumah, depan anak-anak, kebagian tuh. Masuk nggak di kamar kita? Masuk. Baju yang antum gantung dari majelis ilmu digantung, lu taksir nggak? Ada bekas nggak? Ada. Bagi yang tahu. Kalau yang nggak tahu, biasa. Ini tangan. Nih contoh gampang. Tangan nih, tangan saya. Habis cium tangannya wali. Ada berkah nggak di tangan? Bahlul yang bilang nggak ada berkah. Bodoh kalau yang bilang nggak ada berkah. Ada berkah. Berkah ada. Kenapa? Habis menyentuh tangannya wali. Tangan orang yang tak pernah berdosa. Tangan orang yang masya Allah, tangan orang yang pernah dilihat dan sering dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, tangan seseorang yang selalu didatangi oleh Nabi Muhammad. Apakah tidak ada membekas? Membekas. Itu baru sentuhan tangan, belum lagi kalau dipeluk, belum lagi kalau memegang sesuatu yang dia pegang, yang wali pegang, yang wali baca, yang wali wiridkan, apa aja, subhannya, tasbihnya, jubahnya, seorang wali yang dia anugerahkan kepada kita, dia hadiahkan. Halahu ta'sir, apakah membekas? Wa fi barakah, barokat, bukan lagi berkah satu, barokat, keberkahan. Kenapa? Itu tasbih yang dia pakai buat zikir ya ikhwan. Antum tahu tasbihnya wali beda sama tasbih kita. Mereka berzikir satu kali zikir mereka mengalahkan puluhan ribu zikirnya antum. Mereka bilang subhanallah mengalahkan ratusan ribu subhanallahnya kita. Kenapa? Keluar dari mulut yang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, yang hidupnya penuh berkah, hidupnya waktunya munazzam, tahu? Waktunya benar-benar rapih, teratur, murattab.
tidurnya, bangun malamnya, nggak pernah lengah mereka. Buka Al-Quran, al-buka wal khasyah ma Allah, baca Quran, nangis. Idza qara'a ayat al-adab, kalau mereka baca ayat adab, al-buka, menangis mereka di hadapan Allah. Wa yurja, mengharap kepada Allah, ya. Kemudian mereka di tengah malam menadahkan tangan minta sama Allah li islahil ummah, bukan untuk dirinya, untuk islahil ummah, supaya umat ini akur, umat ini orang bilang bersatu. Itu angkat tangan mereka, minta sama Allah. Lah kita kadang-kadang amal kita apa? Datang hari Selasa, apa amal? Aina amaluna? Ayat doa lidaf'il bala yang dibaca di hari Selasa, dibaca 3 kali doanya itu, ya Allah ya Allahnya 7 kali. Hal amaltum, apakah kalian amalkan itu? Yang biasa kita share ke grup-grup untuk dibaca itu, dipandu oleh Habib Umar, dipandu oleh semua ulama-ulama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala gablan nuzulihi minas sama, ya Allah ya Allah. Kenapa mereka begini? Kenapa mereka nggak begini? Lidaf'il bala. Antum kalau ada sesuatu yang antum nggak mau, kan antum begini, nggak mungkin gini, ini mah minta. Ba'dun nas ma ya'rifun, baca doa kunut tapi nggak paham. Ketika minta supaya lidaf'il bala, supaya bala nggak turun sama dia, dia nggak begini tangannya. Ustadz kenapa begini? Yang lain pada begini. Karena yang lain nggak paham. Kenapa? Karena ustadznya, ulamanya nggak suka memberikan pemahaman kepada umat, ngurus dirinya sendiri. Coba ajarkan umat, bikin tulisan, share, bagi. Apa yang ente amalkan bagikan untuk umat. Supaya apa? Bukan cuman ente yang mendapatkan anugerah, mereka umat itu tugas dakwanya Nabi Muhammad. Sebagian orang ulama kadang-kadang nutup dirinya sendiri, jaga image-nya sendiri, jaga wibawa sendiri. Nggak butuh wibawa, nggak butuh wibawa. Foto kita nggak perlu dipajang-pajang. Gitu. Yang kita butuh Allah, ridhonya Allah. Nggak perlu foto kita mau dipajang. Tuh, pajang foto ulama-ulama, foto wali-wali Allah. Itu lebih mendatangkan keberkahan. Gitu. Jadi kalau kita, yang kita paham, kita ngerti, yang kita amalkan, bagikan. Anak kenapa kadang-kadang suka memberikan amalan-amalan? Wallah, anak sumpah sama antum, tidak akan anak share ke antum kalau anak tidak amalkan itu. Aib buat saya. Suruh ngajarkan ke umat, baca ini ya, baca ini, baca ini. Anak sendiri tengah amalkan. Wah ya well, celaka anak nanti. Ente mah enak wae atuh. Nyuruh orang baca selawat 1000, wah ente pernah selawat, kumaha tuh. Tujuan kita share, kita berbagi, bukan untuk syuhrah atau syuhrah, popularitas, bukan. Ketenaran. Wah, buat apa? Anak kalau mau cari tenar mah di Jakarta, bukan di dia. Bener. Kalau saya mau mobil, saya mau Mercy, mau rumah gedung, banyak pejabat mau memberikan kepada saya tolak. Kita nggak cari dunia, paham? Tidak cari dunia, tapi yang kita cari ridhonya Allah. Yang penting bisa manfaat di dunia. Manfaat untuk siapa? Umat. Tidak memilah, tidak memilih dalam hidup ini. Semua di mata kita umat Nabi Muhammad. Itu yang penting orang bilang. Ikuti ajaran salaf. Habib Zain bin Samit, kalau dia mau kaya, kalau dia mau tenar, kalau dia mau hebat, kalau mau dia dikawal, kalau mau, dia tidak tinggal di sana, dia tinggal di sini di Indonesia. Biar antum tahu. Mau dibangunkan tempat, ya, di Sentul, ada orang beri tanah, ya, hektaran tanah dibelikan untuk dibangunkan pesantren, rumah buat Habib Zain, kendaraan, pengawalan, harta yang berlimpah. Pak Aba, ini kisah nyata yang saya ceritakan sama antum. Nggak mau. Datang orang-orang besar, datang ulama-ulama Indonesia, Jakarta, minta supaya Habib Zain tinggal di Indonesia, padahal lahirnya di Jakarta. Nggak mau. Dia tidak menginginkan syuhrah atau syuhrah, popularitas, tenar. Wah, orang sekarang mah bangga kalau fotonya di mana-mana ada. Masuk rumah orang ayah fotonya dia, masuk rumah. Kalau anak kebalikan, karena ngikutin guru, tebetah hatinya, tersuka yang begitu-begitu. Ya, nggak suka kita nak. Kenapa? Takut lalai hati kita,
takut lupa, ya. Karena kalau sudah dikenal, sudah lupa diri nanti kita akhirnya. Maka apa? Itu yang kita ngeri, karena Allah melihat tuh di hati, nggak melihat di bentuk kita. Makanya anak selalu berapa kali ngomong sama antum, setiap melangkah, setiap mandi, setiap selalu ta'al alakna gulubana wa niyatana wa a'malana wa gasdana ma'agasdi wa niyati, ya, wa a'mal haula'i salaf. Itu selalu saya gandengkan, antum pegang, ya, yang selalu, ya, orang bilang mesti kita ta'aluk sama mereka. Nawaina ma nawaina ahlu tarim, ahlul inat, ahlu huraidah, ahlu sewun, ahlul hutah. Khalas 5 buk'ah ini, khalas. Tempat-tempat istimewa ini, tempat wali-wali Allah, tempat-tempat orang bersinar, ya. Alik galbukum ma'ahum, ya, hati antum sangkutkan sama mereka, niatkan seperti niat mereka. Nawaitu manawa aslafuna saleh min ahli tarim, ahli inat, ahli huraidah, ahli sewun, ahli hutah. Tempatnya alatos, hutah, ahlul hutah, ya. Ini tempat-tempat istimewa, huraidah, ya. Sampai dikatakan fi huraidah qad hadarna majma'al qaumul kirami. Allah, tempat kumpulnya orang-orang mulia, orang-orang ahlillah, lebih dari malaikat. Malam tidak tidur, lebih dari malaikat. Ayah syahwat untuk tidur, syahwat untuk kumpul sama istri, syahwat untuk makan, syahwat untuk jalan-jalan. Tapi mereka kekang syahwat mereka. Kalau malaikat mah nggak punya syahwat, nggak punya syahwat. Makhluk min makhlukatillah, ciptaan, ya, nuraniyah, tahu cahaya. Khuliqa minan nur, dari cahaya itu malaikat nuraniyah. Makanya kalau mereka nur, masuk dimanapun jumlah mereka jutaan, tidak akan membuat orang bilang tempat ini menjadian. Enggak, masuk mereka. Kenapa? Karena kalau cahaya satu sama lain begini, masuk. Kalau antum sama saya 10 orang ini tubruk-tubrukan kita mah. Badan sama badan tubruk-tubrukan, duduk di dia berjijilan tubruk-tubrukan. Tetapi malaikat-malaikat berdesak-desakan. Antum tahu ada amalnya orang-orang salaf kita, amal orang salaf. Saya sudah pernah mengajarkan sama antum, tetapi nggak ada salahnya kalau saya mengulang kembali, ya, supaya apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah katakan begitu. Ingatkan, kata Allah, elingkan mereka, karena dengan kamu mengelingkan mereka itu bermanfaat buat orang-orang mukmin. Fadzakir, fiilnya fiil amr. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu ingatkan kepada bacaan-bacaan supaya mereka tuh setiap melakukan apa-apa tuh ada hubungan sama Nabi, ada hubungan sama kekasih-kekasih Allah. Itu penting hidup ini, ya ikhwan. Wabtaghi minallahi alwasilah. Cari, kata Allah, fil amr semua. Cari, kata Allah, supaya ente bisa nyampe ke anak alwasilah. Siapa itu wasilah? Perantara. Man? Siapa mereka? As-salihun minal auliyaillah wa asfiyaillah wa atqiillah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sofa galbuh, ya, supaya kita dekat sama mereka, nyambung. Wasilah tuh penting, ya. Kita mau pergi ke Jawa, ada wasilahnya. Apa wasilahnya? Mobil, kendaraan. Anak butuh wasilah, Ustaz, nges jalan kaki weh. Gempor ente. Keriting kaki ente. Ya, nyampe Surabaya keriting kaki ente, bengkak. Ya, bukan ke rumah yang dituju, masuk rumah sakit. Ngeluarkan duit. Aya naon? Anak mah butuh wasilah, Ustaz. Anak butuh perantara, anak jalan kaki. Wah, aji ente. Nanti kalau mati, ya, ke kuburan sendiri, ya. Kalau mati berangkat sendiri, ya. Tadi anter, tadi gotong. Mandi sendiri weh ente. Karena ente nggak butuh wasilah, nggak butuh perantara, nggak butuh ada orang cucikan ente. Mandi sendiri weh. Ada mayat mandiin dirinya sendiri. Barangkali ya, ini zaman gelo, ya, zaman sinting barangkali ayah. Ulah dimandikan, aing mah mandi di dia. Kabur orang kalau mandi sendiri mah jenazah. Ke kuburan sendiri pergi nanti. Itu semua wasilah. Hidup ini butuh wasilah. Orang kaya butuh kepada orang miskin.
Orang yang di atas butuh anak bawahannya. Semua itu wasilah namanya, perantara. Ente mau capek pegel teu bisa bawa mobil, ada supir, itu perantara namanya, wasilah. Karena supir itu yang akan membawa ente ke jalan tujuan ente, naik Grab, naik apa segala macam. Lamun tidak ada wasilah di dunia ini, kacau. Kacau. Habib Hakim buka majelis tapi nggak ada jamaah anak, kumaha tuh? Nggak ada. Hatta satu nggak ada yang nongol, kumaha? Mulai majelisnya mau ngomong sama saha orang? Tembok, ayuhal tembok, ayuhal jidar, kep halukum, apa kabar? Iya kan, nggak mungkin genteng-genteng diajak ngomong. Kudu iya. Semua begitu, saling butuh membutuhkan satu sama lain, saling topang menopang. Itu kehidupan ya ikhwan. Makanya penting orang bilang keadaan-keadaan yang seperti ini yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempo hari saya menceritakan kepada antum tentang keutamaan majelis-majelis ilmu ya. Diantaranya orang bilang ada awan putih ya yang Allah ciptakan dari majelis itu, kemudian dibawa ya ke tempat-tempat yang belum pernah mengenal Allah ya, karena keberkahan dari majelis, kemudian diujani tempat itu, akhirnya orang-orang kampung itu berubah jadi ahli mahabbah. Tadinya orang-orang mubghidin, orang-orang pembenci ya, orang yang tidak suka, akhirnya berbalik 1000 derajat jadi muhibbin, cinta, akhir datang ke majelis ilmu. Termasuk ini majelis ini ya. Tadinya mungkin kanan kiri ada yang kurang suka anu-anu, subhanallah, karena keberkahan dudukna antum Allah ciptakan awan bodas putih, kemudian diangkat ke atas, digiring sama malaikat-malaikat, dibawa ke kampung-kampung, tempat-tempat RT-RT yang tadinya tidak datang ke majelis ini, akhirnya diujankan hujan rahmat ke kampung itu. Sebulan 2 bulan datang ya, muncul 4-5 orang, akhirnya 30 orang, 50 orang. Gara-gara apa? Gara-gara ini keberkahan majelis-majelis ilmu. Itu dikatakan ya, yang pernah saya jelaskan kepada antum. Kemudian juga ya, saya menceritakan kepada antum-antum itu ya tentang keistimewaan ya. Nabi kalau melihat ada majelis fikih, ada majelis doa, zikir ya, Nabi itu ya lebih duduk di majelis fikih. Bukan artinya Nabi nggak suka sama majelis-majelis yang berdoa, majelis qiraatul Quran, bukan. Makanya Nabi katakan ya, tilkal majlisain ala khair, 2 majelis itu dua-duanya baik. Amal ula yad'una Allah wa yarghabuna, mereka berdoa dan mengharapkan. Tahu yarghabun? Berharap supaya doa mereka digobul. Insya'a a'ta wa insya'a mana'ah. Kalau Allah berkehendak, doanya digobul. Kalau Allah nggak berkehendak, doanya ditangguhkan. Ya, ente dibere sekarang, ditangguhkan. Wa ammasani, adapun yang kedua, ya, mereka yata'allamunal fiqh. Mereka belajar fikih, ya, taklim, mengajar, ya, dan memintarkan orang, membuat orang yang nggak tahu jadi pintar, ya, ya. Wahadal majlis, kata Nabi Muhammad, yang ini katanya majelis fikih ini, ya, afdol minhu, lebih utama dari majelis-majelis di fikih. Apa aja? Majelis maulid, majelis zikir, majelis tahlil, majelis kumpul-kumpul untuk kebaikan, ya, ngaturkan untuk nyumbang ke tempat orang apa segala macam, itu kan majelis baik, bagus. Kita kumpul untuk membicarakan umat apa. Tapi ada majelis ilmu yang menjelaskan tentang halal haram, ya kan, tentang khilafiyah segala macam dibicarakan dalam ilmu fikih, itu lebih baik kata Nabi Muhammad. Wadzalika afdal, yang ini lebih baik daripada itu katanya. Dua-duanya khair, tapi ini lebih khair daripada itu. Nabi itu fa'ajlasa fi, Nabi duduk di situ. Diceritakan lagi sama Nabi Muhammad ketika Nabi sedang duduk sama sahabat-sahabat, id aqbala salasan, ayat 3 orang masuk kata Rasulullah, disebutkan dalam kitab Manhajus Salih. Yang satu masuk fara'a furjatan, ketika masuk ini 3 orang, yang satu melihat ada tempat yang apa?
Furjah, atau furjah, ada tempat yang apa kosong, ada orang furjah itu orang bilang ada apa, ada apa namanya itu, bukan jarak, apa orang bilang ada tempat lah, orang bilang ya, ada apa, ada tempat buat dia duduk. Jadi kita kadang-kadang ibu-ibu kalau masuk majelis itu kan suka nengok ke depan, masih ada tempat nggak, lihat, oh itu di situ tuh, di barisan sop kedua ada kosong, dia maju melangkah. Fajala safi wa amasani, kata Nabi Muhammad, orang yang kedua, kan 3 orang yang masuk ke majelis itu, dilihat sama Rasulullah, dipandang. Orang pertama nengok, lihat ada yang kosong furja, ada yang senggang, ada tempat kosong, fajala safi, dia duduk. Wasani, kata Nabi Muhammad, ditengok sama Rasulullah, yang kedua ngelangak-ngelongok, lihat, fajala sawara'ahum, ya, malas dia mau ke depan, dia duduk aja di tempat yang dia berdiri. Nah di sini kosong, dia duduk. Wa amma salis istadbara wa kharaja, berpaling keluar. Falamma intaha min majlis, ketika selesai majlis, Nabi ngomong sama sahabat, ala ukhbirukum ala haula isalasa, maukah kalian aku beritahukan tentang perihal 3 kelompok tadi itu, 3 orang tadi. Qala ajal ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Amal ula, adapun yang pertama, fa'awa ilallah, dia mendatang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Awa ilallah, fa'awahullahu ilaih, Allah pun menghadap kepada dia. Ahlan wa sahlan. Paham itu? Apa maksudnya? Jangan paham. Ditanya apa maksudnya? Maksudnya antum ya, lamun masuk majelis ulah malu-malu, ulang pelangak pelongo, iya kosong, maju atuh. Aya naon pada ngumpet di belakang, ada yang duduk di belakang, di depan masih kosong, aya naon. Kalau duduk di depan, kalian mendatangi Allah, keberkahan milik Allah, bukan milik ustadz. Yang kalian datangi itu majelisnya Allah, majelis Nabi Muhammad. Karena yang dibicarakan di sini ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, perihal tentang keistimewaan orang-orang soleh. Itu semua ini ghizaul gulub, makanan hati, berebutan atuh di depan. Ibu-ibu, bu, dengekeun. Saya mulai tegas sedikit ini pagi. Dengekeun. Bu, iya diumpamakan, iya ada jamuan makanan. Jamuan nih, prasmanan lah ya, prasmanan. Wah, segalana aya. Makanan Eropa aya, Jepang aya, makanan Timur Tengah ada, kebulina, kapsahna, mandihna, apalagi? Alah makanan weh pokoknya. Ya. Karedok mah bente. Itu mah ini makanan istimewa ibu ya. Kalau karedok mah teu ngenyangkeun, makan deui 2 piring lemes. Ieu mah daging laham ya, dagingnya dibakar, ada yang dagingnya di matbi yang apa dimasukkan ke tanah, ke pasir. Wah mantep pokoknya, lembek empuk, ditarik ieu tulangna diginikan, daging tulangnya merosot cerut, jatuh melorot diginikan, ulah kayak kita nggak bener apa digini-gini kan tak keluar yuk, keras kenceng, dimakan gigi palsu orang ikut. Tapi kalau daging yang dimasak matbi yang bener-bener lembek diginikan tuh, maaf ya, diginikan berantakan semua, tinggal tulang, mencar itu kulit apa daging nah, auran. Kenapa? Saking empuk nah, masuknya juga enak ke perutnya, juga jadi tidak mengganggu ke perut orang ya, karena dia hancur tuh daging betul-betul. Orang kalau masak ahli tobah, jago masak, enak makanannya. Nah ini diperumpamakan, iya ayah jamuan. Saya kasih contoh yang gampang kepada ibu-ibu. Kira-kira siapa yang dekat dengan jamuan ini lebih gampang menggapai, apa yang dari belakang menggapai? Depan. Bagus ibu-ibu jawabannya langsung.
Kalau urusan makanan mah ibu-ibu mah nomor satu. Ibu-ibu ahlina ya urusan makanan mah. Pasti ibu-ibu yang ada di depan ini semua dia lebih kenyang. Bahkan dia makan sebelum orang nyentuh tuh makanan. Istimewa tuh. Berbaris. Nanti yang paling belakang dapat bekas-bekas. Dapat yang bekas bekas. Dagingnya diambil, katakanlah 300 orang yang punya rumah mempersiapkan 150, mau ngasih makan orang 150, yang datang 300, yang duduk di depan ngebereskan duluan, yang di belakang sambil datang terakhir gigit jari tinggal tulang-tulang. Nah tadi itu yang ibu-ibu ngomong karedok dapat dia nah, kenapa? Jarang yang nyentuh, makan tuh karedok sama tulang dibarengin. Kira-kira ibu-ibu yang kenyang yang ada di sop pertama apa yang di belakang? Alhamdulillah ibu-ibu pada tahu. Berarti yang duduk di depan ini lebih afdol daripada yang di belakang. Lebih istimewa. Saya berulang-ulang kali mengatakan kalam salaf. Lau kusyifal ghita, kalau dibuka nih ya faidah, tahu manfaat dari duduk di majelis ilmu dibuka sama Allah, ya ilaha illallah, dari jam 2 malam udah ada di dia, udah duduk di depan. Maaf kalau dibuka mungkin ada yang mau duduk dekat saya. Maaf Pak Ustadz, ini supaya dapat anugerah bener-bener ini saya dekat Ustadz aja, silakan sini, 3 di sini 3 di sini, ayo kita kumpul bareng-bareng, nggak ada larangan, saking maunya mencari ilmu. Tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ibu-ibu tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas habrul ummah yang didoakan sama Nabi Muhammad. Abahna Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, Abbas bin Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ini pamannya biasa-biasa ya, bukan orang yang banyak menghafal hadis Nabi Muhammad, orang pedagang ya, seorang bisnismen. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah, bisnismen, tapi beliau mempersiapkan anak untuk menjadi penerusnya. Maksud penerus apa? Penerus untuk orang bilang ilmu dari Nabi Muhammad. Dianya nggak sempat belajar sama Rasulullah, sama ponakannya sendiri, paham? Nggak banyak menimba ilmu karena dia sibuk ya dengan bisnisnya bersama istrinya. Tapi punya kerjasama sama istrinya, mereka selalu berdialog. Mah, Mi, istriku, yuk kita persiapkan anak kita supaya menjadi orang alim, orang faqih. Bagaimana caranya? Kata si istri, kita kirim dia ke Nabi, kita suruh dia di rumah Rasulullah, kita suruh dia dari kecil main sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Seorang tua tuh ya, orang tua dulu tuh begitu, dianya enggak alim, dianya nggak sempet nyantri, nggak nyempet pondok, nggak sempet menimba ilmu, nggak sempet ke majelis ilmu, ya duduk nggak sempet. Kenapa? Bisnis, sibuk bisnisnya, semakin rame bisnisnya, semakin nggak ada waktu buat majelis. Nggak salah, dia nggak salah, dia cari nafkah buat hidup, sok mangga. Tapi kalau ente tidak sempatkan dong anak-anakmu. Kalau engkau tidak menjadi orang alim, jadikan anak-anakmu orang alim. Kalau engkau nggak sempat jadi wali Allah, jadikan anakmu jadi wali-wali Allah. Gitu. Ajarkan mereka, dekatkan mereka sama ulama. Kalau mereka duduk sama wali, natap wajah wali, berkhidmat sama wali, kira-kira jadi wali nggak anak? Jadi wali dong. Jadi wali. Duduk sama orang soleh, ngambil bawa sendalnya orang soleh, bawa tasnya orang soleh, ngebembeng sana, atau nyupirin mobilnya orang soleh, orang ulama, kira-kira jadi ulama nggak? Apa kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit? Orang yang mengabdi majelis ilmu, dia ngabdi nih kayak antum nih, para kru-kru kismis ya, yang ngabdi zahir wal batin lillahi ta'ala, ngabdi, bener-bener ngabdi untuk supaya apa? Supaya kismis makin dikenal, supaya kismis makin jaya, supaya kismis makin diterima oleh umat ya, semakin bermanfaat untuk umat. Ente ikut ya, forward sana, forward sini, kirim sana, share sini,
ikut ente orang bilang ya, memakmurkan, syiarkan kismis ya, kismis orang bilang kajian tiap kismis terus anukan, ya Allah, itu pahala ke antum-antum. Apa kata Habib Zain? Kalau orang yang berkhidmat sama ulama, berkhidmat di majelis ilmu, berkhidmat di pondok pesantren, berkhidmat, mereka tidak sempat untuk belajar tapi mereka berkhidmat. Apa kata Habib Zain? Nanti Allah akan jadikan dari keturunannya ulama. Kalau nggak sempat keturunan, apa orang bilang, anaknya, cucunya jadi ulama-ulama. Itu janji ya, itu janji yang luar biasa dari mereka-mereka. Maksudnya apa? Keberkahan yang ada akan antum terima, mau balas, paham? Bukan gratis. Orang bilang ada balasannya, itu tenang aja. Orang kita ini sekarang kadang-kadang kalau dijanjiin di depan baru mau kerja nggak? Mau Pak Ustaz, nih 20.000, nih 100.000, semangat. Kalau dibilang kerja dulu ya kerja aja, nanti gampang, mikir gampang kumaha. Jadi hati kurang bulat. Tapi kalau kita tahu bahwa nanti di akibatnya itu akan mendatangkan manfaat, kita nggak sadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, antum duduk di majelis ilmu ini, antum nggak sadar 5-10 tahun ke depan anak antum jadi ulama. Nggak tahu nanti. Semua siapa yang mengatur? Allah. Belum lagi keberkahan orang-orang soleh. Luar biasa ya ikhwan, ya Allah. Nikmat ya, kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umamah. Sayyidina Umamah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman al-Hakim, sesungguhnya Sayyidina Luqman al-Hakim ya, Sayyidina Luqman al-Hakim alaihi salam, dia ini bukan nabi loh. Luqman al-Hakim ini bukan nabi ya. Di sini dijelaskan Luqman al-Hakim itu ya, Shadiq Hakimun Muammar ya, dia teman seorang hakim yang muammar. Karena fi zaman Bani Israel, di zaman Bani Israel. Kila, ada juga yang menyebutkan Luqman al-Hakim ini beliau adalah ibn ukhtu Ayub alaihissalam. Jadi ponakannya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya, ponakan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Maka dikatakan beliau adalah huwa ibnu ukhtu Ayyub alaihi salam wa ruwiyat anhu al-kasir minal hikam wal wasayah. Beliau itu banyak kalam-kalam hikmah, banyak kalam-kalam hikmah, banyak memberikan wasiat kepada anak ya. Makanya ya banyak kita dengarkan tentang wasiat beliau. Di antaranya apa? Wasiat Sayyidina Luqman li ibni, ketika beliau berwasiat kepada anaknya. Apa di sini disebutkan? Inna Luqman al-Hakim alaihissalam qala li ibni, berkata kepada anak, ya bunayyah, wahai anakku ya, wahai anakku, putraku, alaika, kamu, kata Luqman, anakku, kamu hendaklah kamu duduk sama siapa? Bimujalasatil ulama, duduk sama ulama ya, duduk sama ulama ya, nimbrung sama mereka ya, banyak di majelis-majelis mereka, selalu hadir biar ditatap sama ulama, kata Sayyidina Luqman kepada anaknya tuh. Ini wasiat. Makanya antum sering-sering ya, anak dibawa, kalau mereka tidak sekolah dibawa, yang kecil bawa ke masjid, bawa, yang penting jaga, jangan ngeganggu orang lain, dibawa di sebelah kita, ulah dilepas, nggak ada larangan, tetapi kudung yang laki sudah disunat, kalau perempuan mah nggak usah. Ini ada orang sekarang lucu, ke masjid anak-anak aww-nya dibawa semua, nggak usah. Akhir jadi gaduh masjid. Cukup yang laki-laki yang sudah disunat, sudah dikhitan. Kenapa? Kalau dia belum disunat nanti dia bawa najasat, antum nggak sadar. Karena kalau mereka kencingnya pasti beser, pasti mengenai yang lain-lain, akhirnya ngumpul di celana, duduk di karpet, jadi najis karpet, antum jadi ikut dosa.
Tahu dosa jariah itu namanya. Tanpa kita sadar, nanti yus'al yaumul qiyamah. Bawa yang udah disunat, bawa ke masjid. Makanya sunat anak masih kecil, masih orok, masih merah, 7 hari sunat, sebulan sunat. Ikuti Nabi Muhammad. Jangan biarkan anak kita ini bawa-bawa najis dalam hidupnya. Setahun, 2 tahun, 7 tahun baru disunat. Keterlaluan kita mah. At-tuhur namanya itu, kesucian kata Nabi Muhammad, termasuk al-khitan. Punya jenggot panjang-panjang cukur, ya, ulah medeni orang, kalau orang Jawa bilang, tahu medeni, bikin takut orang, ya, serem. Ulah yang rapi. Nabi Muhammad tuh kalau punya jenggot tuh, nih tangan ya, diginikan, tuh, lewat di dia cukur. Nah, lewat cukur. Saya nggak bilang segini nggak boleh, enggak, ya, silakan. Habib Jen tuh lihat rapi sampai ke sini, beda sama yang lain-lain. Tuh sampai ke sini, luar biasa, ya. Itu sampai kadia tuh. Makan berdiri, ya, makannya berdiri, nasi jatuh di dia. Ya, maaf, ya. Minum ulah yang rapi, yang bersih, orang bilang. Yang penting bersih, ya, orang bilang. Mau panjang nggak ada larangan dari Nabi, silakan. Tetapi yang bersih, ya, rapi, kelihatannya enak di mata orang, ya. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi. Rambut mau pendek mau panjang silakan. Nabi pernah sampai bahu, pernah. Kadang-kadang Nabi paling banyak dekat ini, tidak lewat dari telinga beliau sampai sini, di pertengahan. Ya, Nabi tuh sampai di sini tuh rambutnya. Jadi nggak lewat dari bawah telinga ini. Pernah juga Nabi sampai nyender ke sini, ke bahu. Tapi rapi Rasulullah. Ya, ulah dikuncir-kuncir kayak awewe, kayak perempuan. Ulah. La tasabbu bin nisa, jangan menyerupai perempuan, nggak boleh. Ini ajaran Nabi, ya. Jadilah kamu rijal, laki-laki, orang bilang, supaya orang bisa membedakan ini perempuan apa laki-laki. Gitu. Nanti kalau udah panjang pakai anting, tambah kacau. Ini sunnah Nabi sebenarnya, ya. Kalau kita mau mengamalkan, ya, rayid, ya, insya Allah kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang kalau menjelaskan yang begini-begini ini waktunya mepet terus, ya. Waktu cepat berlalu, ya. Cepat berlalu, nggak terasa orang bilang. Ya. Nah, itu diantara nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya, duduk sama ulama supaya apa? Dapat berkah, dapat nadrah, dapat pandangan dari ulama, dilihat wajahnya sama ulama, masuk di hatinya ulama, nyentuh di hati ulama, kelas seada dunia akhirat. Beruntung anakmu dunia akhirat. Jangan main-main. Orang dulu tuh dibawa anaknya ke depan ulama, ada ulama datang, ada apalagi wali-wali Allah, dibawa berebutan. Kalau nggak bisa salaman, yang penting anak kita bisa melihat wajah ulama. Apalagi si wali itu menatap ke anak ente dari jauh, ditengok. Allah, seada dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Alayallah binadrah minal ainir rahimah. Allah, binadrah, orang bilang, sekali pandang saja, ya, seada dunia akhirat. Kedua, kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, wasma kalamul hukama, dengarkan pembicaraan, dialognya orang-orang, ya, bijak, al-hukama, ahli, ya, oleh ahli hikam. Dengarkan omongan mereka, dengarkan nasihat-nasihat mereka, ya, putuah-putuah mereka dengarkan, ya. Jadi kalau ada apa-apa kita datangi mereka, ulama datengin, ya, datengin orang-orang ahli bijak, orang-orang bijak, datangi mereka, minta pendapat. Saya ini mau bikin begini-begini, menurut antum kumaha, bagaimana enaknya? Oh, kio enak. Datang kepada mereka supaya kita pulang membawa hasil. Yang ketiga, wasma kalamul ulama, dengarkan perkataan orang bilang, orang al-hukama, orang-orang ahli hikam. Fa innallaha, kata Sayyidina Luqman kepada anak, sesungguhnya wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala la yuhyil qalba, akan menghidupkan hati. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati seseorang, ya, al-mayyit. Allah akan menghidupkan hati orang yang mati, kata Sayyidina Luqman kepada, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, hikam, kama
Diberikan tamsil, perumpamaan oleh Sayyidina Luqman, seperti yuhyil arda, menghidupkan tanah, al mayyita, tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang mati, yang kalau ditaruh tumbuhan nggak tumbuh-tumbuh, ditanam apa aja nggak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Tanahnya tanah mati, ya, tanah bukan subur, ya. Kemudian biwabilil qatri, dengan tetesan air hujan. Paham? Jadi majelis ulama duduk sama mereka, minta futuah dari mereka, ya, duduk di majelis-majelisnya ulama-ulama, para futua-futua ahli hikmah yang orang bilang membawa syariat Nabi Muhammad kepada kita, mengajarkan kepada kita. Mereka tuh diibaratkan, ya, yang mendatangkan kesuburan. Jadi kalau datang sama mereka, fungsi mereka itu seperti air hujan. Para ulama itu diibaratkan air hujan yang bisa menghidupkan tanah yang tandus sekalipun. Tanah yang nggak bisa, orang bilang nggak subur, yang orang bilang, Pak Haji jangan beli tanah di situ. Guys lah, dulu banyak pembuangan pabrik, aya oli segala macam, pokoknya itu tanah geus lah, percuma. Pak Haji juga lamun mantek di situ, air keluar bau. Nah, tanah-tanah yang seperti ini, ya, tanah ini diibaratkan orang bilang hati manusia. Manusia yang hatinya mati, kalau mereka duduk kumpul sama ulama-ulama, dengarkan futuah ulama, selalu bersama ulama, selalu ikut apa kata ulama, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami taat, ma yukhaliful ulama, bukan malah menyelisih ulama atau menghukumi ulama atau mengkadali ulama, maka mereka akan hidup hatinya. Sebagaimana tanah yang tandus itu ketika ditetesi, ya, orang bilang biwabilil qatrah, orang bilang mendapatkan tetesan air hujan, maka tanah itu menjadi tumbuh. Ya, jadi itu kepentingan. Makanya Sayyidina Luqman itu pernah bukan Sayyidina Luqman, di dalam sebuah hadis dikatakan jalisul ulama, jalisul kubara. Kata Nabi, duduklah kalian sama orang-orang besar. Jalisul kubara, duduk sama orang-orang besar. Orang besar di sini maksudnya apa? Orang-orang yang punya hubungan sama Allah. Orang agung di mata Allah. Orang-orang yang masya Allah di mata Allah. Ya, mereka tuh orang besar. Bukan orang besar orang berpangkat, bukan orang besar tuh orang yang punya jabatan, bukan. Jalisul kubara, duduklah kalian sama orang-orang besar. Karena para wali, ulama-ulama itu mereka orang-orang besar. Besarnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, di malaikat-malaikat Allah. Makanya kita diperintahkan jalisul kubara wasailul ulama. Kalau punya pertanyaan tanya sama ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau punya masalah agama datang sama ulama. Ulah datang ke dokter. Dokter obat hati apa? Mana tahu dokter obat hati. Saya mah ngobatin penyakit jantung, liver. Tanya sama ulama. Ya, sailul ulama. Jangan salah. Kita ini sekarang nih di zaman sekarang banyak kebelinger, keliru, salah. Ya, yang bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, kita tanyain tentang ilmu agama. Yang mereka nggak bisa jawab. Akhirnya kita disesatkan. Itu yang banyak sekarang. Mempengaruhi umat segala macam. Naudzubillah. Makanya ikuti, ya, sunnah-sunnah Nabi. Ikuti apa yang diperintah oleh Nabi. Jalisul kubaro, duduk ente sama orang-orang besar. Kalau ente duduk sama orang besar, orang agung, pasti jadi agung. Manfaat duduk sama mereka tuh pasti jadi tersohor. Ente terkenal di langit, malakutus samawat, akan terkenal oleh penduduk-penduduk langit, malaikat akan kenal sama ente. Kalau ente duduk sama mereka. Kenapa? Setiap hari mereka dipandang sama Allah, ada ente di situ, dapat pandangan dong. Dapat. Ana moto ulama nih, moto ulama besar, ada ente di situ. Ana pajang ke bawah-bawah nggak ente? Ke bawah. Kenapa? Kebetulan saya lagi di sebelahnya Habib Umar bin Hafid. Jadi pas dipoto ayat saya, subhanallah. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Begitu ya ikhwan. Ada bajingan nih, ya, digebukin, karena tadi malam maling dia, digebukin. Ente ada di sebelahnya bajingan, kegebuk tuh. Kena dihakimi tuh. Kenapa? Oh, saya nggak ikut campur Pak. Nggak ikut campur. Lo duduk sama bajingan, seret di bawah.
nanti urusan di penjara, urusan di mahkamah nanti. Oh ini mah enggak, numpang lewat dia ditawarin minum sama si maling, akhirnya ikut minum, lagi digerebek sama polisi, ada di situ, tenang, paham? Itu manfaatnya kalau duduk sama ulama. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, ya, wa khalitul hukama, ya. Jadi ente bercokol, ya, sama orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang betul-betul paham, ngerti, yang kalau bicara tuh omongannya yang keluar hikmah-hikmah yang keluar, enak, ya, mutiara yang keluar dari mulut mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ada doa, ya, doa yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu mengerti tentang doa ini, ya, tetapi doa ini sebetulnya doa yang sebetulnya, ya, perlu sering kita baca. Kenapa? Karena doa ini bisa menggabulkan segala hajat-hajat kita. Jadi doa ini bisa menggabulkan hajat-hajat kita. Jadi segala yang kita inginkan itu insya Allah digabul, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar doa ini, saya cuma mengingatkan kembali. Jadi kalau ada sesuatu keinginan, hajat-hajat kita digabul, kepengen anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha, kepengen usaha kita ini berkembang pesat, ya, kepengen orang bilang apa yang kita cita-citakan itu terkabul, ya, digabul sama Allah, ya, dimudahkan, diberi jalan sama Allah. Sering-sering membaca doa, ya, yang sumbernya dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah, ya. Ini Al Habib Ahmad, ya, Al Habib Ahmad, ya, bin Hasan Al-Attas ini tinggal di kota Huraidah. Huraidah yang saya katakan tadi itu, fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil kirami. Ini Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah. Kata beliau, orang kalau punya hajat duniawiyah wal ukhrawiyah, kepengen hajatnya itu diluruskan sama Allah, dimudahkan sama Allah, sering-sering dia bertawassul, berdoa, doanya doa tawassul, ya. Ayo sama-sama kita baca-baca, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Maulana, ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina qarib, ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, iqdi hajatina qarib, ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, iqdi hajatina qarib. Siapa orang boga hajat, boga keinginan apa saja, mau lagi ujian, mau lagi kenaikan pangkat, mau lagi orang bilang, ya, mau ngebangun, ya, supaya dimudahkan dalam pembangunannya, supaya rezekinya gampang lancar. Ada orang yang orang bilang sedang diuji untuk masuk perusahaan, diterima atau nggak terima, gelisah hatinya, ya Allah mudah-mudahan ana diterima. Nih, nggak usah bingung-bingung, baca ini doa. Ini doa dari wali besar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada wali besar di Huraidah. Doa ini tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan ulang-ulang doa ini. Ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib. Allah itu hadir, nggak pernah gaib. Allah tahu apa yang ente inginkan, apa hajat ente, apa keinginan ente. Allah paham, Allah lihat. Makanya minta kepada beliau, ya hadiran la yaghib. Begitu, tawassalna ilaika bil habib, aku tawassal kepada engkau ya Allah atas perantara Nabi Muhammad SAW.
iqdi hajatina qarib. Mudahkan hajat-hajat kami ya Allah supaya dekat, ya, gampang, lempeng, lurus. Minta kepada Allah. Ajasnakum, saya ijazahkan doa ini kepada kalian bima ajazani syekhi murabbi ruh al-imam Zain bin Ibrahim bin Semit. Gobil tuh. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma arhamna warḍa'na wa yassir umurana ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah. Mudah-mudahan Allah buka pintu mata hati kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan anugerah lahir dan batin, Allah mudahkan langkah kita, Allah jadikan kita manusia-manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, mudahkan kami untuk memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa kotor jiwa dan raga kami, betapa banyak dosa yang kami lakukan, betapa banyak mukhalafat, betapa banyak telinga mendengarkan yang tidak baik untuk didengar, betapa banyak maksiat lisan kami. Ya Allah, pagi, siang, malam kami ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang. Ya Rabb, betapa buruk hati ini, kotor, berprasangka buruk kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan langkah kaki kami untuk menuju majlis-majlis ilmu, berikan anugerah, mudahkan urusan kami dunia akhirat. Ya Allah, luaskan kuburan kerabat, saudara, sanak famili, orang tua kami yang telah meninggal dunia. Tanamkan cahaya di dalam kuburan mereka, terang benderang sampai hari kiamat. Ya Allah, panjangkan umur guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, berikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad, jaga beliau dari segala malapetaka, gangguan. Panjangkan umur Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, panjangkan umur para habaib kami ya Allah, para ulama-ulama kami ya Allah, para kiai-kiai kami ya Allah, para sesepuh-sesepuh kami ya Allah, para pejabat-pejabat kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka, jadikan negeri kami negeri yang aman, sentosa, penuh keberkahan untuk semua umat, bahagia dunia akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ulama, jadikan anak-anak kami pembuka pintu-pintu rahmat-Mu. Berikan kemudahan kepada mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Tanamkan dalam hati sanubarih mereka kecintaan kepada Engkau, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan anugerah, taufik serta hidayah, rezeki yang berlimpah kepada pemilik majlis taklim ini ya Arhamar Rahimin, Majlis Al-Hakim. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah zahir dan batin, Allah mudahkan segalanya, urusan duniawiyah wal ukhrawiyah. Allah jadikan anak-anaknya penerus sebagai untuk mengemban amanat dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berkahi para sesepuh-sesepuh kami yang hadir di tempat ini, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, jauhkan mereka dari malapetaka yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang jauh ataupun yang dekat, bijai khairil bariyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka amal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.